reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas soal nomor 5 pada video sebelumnya ya. Soal nomor 5 ini adalah soal manajerial ya teman-teman ya. Oke, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ditugaskan oleh atasan untuk bertemu dengan klien penting. Pertemuan tersebut bertujuan untuk negosiasi proyek kerjasama. Pada hari yang ditentukan, Anda sudah terburu-buru untuk bertemu dengan klien. Namun tiba-tiba motor Anda mogok di jalan. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini melihat bagaimana integritas teman-teman, ya, dan juga orientasi teman-teman terhadap hasil. Orientasi pada hasil. Jadi, pilihlah jawaban yang mencerminkan kedua kisi-kisi ini, teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawabannya. A. Mencari bengkel dan memperbaikinya, lalu melanjutkan perjalanan Anda. Bagus ya, teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Jawaban yang A ini mencerminkan kalau kita tetap berintegritas dan kita tetap berorientasi pada hasil. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang B. Menghubungi klien Anda, mengabarkan kondisi Anda saat ini, dan mencari alternatif menuju ke lokasi. Bagus, teman-teman. Berarti kita tidak membatalkan janji, teman-teman. Kita tepat waktu, dan kita tetap melanjutkan negosiasi. Jadi, dibanding yang A lebih tepat yang B, teman-teman ya. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang C. Membatalkan pertemuan Anda dengan klien dan mengganti jadwal di lain hari. Ini tidak mencerminkan orang yang berintegritas dan berorientasi pada hasil, teman-teman ya. Jadi jawaban yang C ini kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Meminta klien Anda untuk menunggu Anda sebentar sebab Anda sedang ada masalah di jalan. Masih lebih tepat jawaban yang B, teman-teman ya. Jadi di soal nomor 5 ini yang punya nilai paling tinggi adalah opsi B. Menghubungi klien Anda, mengabarkan kondisi Anda saat ini, dan mencari alternatif menuju ke lokasi. Jadi poin opsi B ini poinnya 4, teman-teman ya. Kemudian opsi A ini poinnya 3, opsi D poinnya 2, dan opsi C poinnya 1. Soal nomor 1. Delima adalah karyawan di sebuah perusahaan.
Suatu ketika, ia menemukan salah seorang rekan kerjanya melakukan tindak kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Meminta Delima untuk merahasiakan hal ini dan menjanjikan komisi untuk Delima. Tindakan Delima sebaiknya A. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk menghentikan perbuatannya. B. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk berhati-hati ke depannya. C. Mengungkapkan hal ini pada atasan. D. Mengungkapkan hal ini jika rahasianya sudah terbongkar. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Delima menemukan, Delima ini menemukan salah seorang rekan kerjanya melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Nah, rekan kerja tersebut meminta Delima untuk merahasiakan hal ini dan menjanjikan komisi untuk Delima. Tindakan Delima, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian, bagaimana kejujuran kalian jika kalian berada di posisi seperti Delima. Pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman adalah orang yang berintegritas, orang yang jujur. Jika teman-teman sudah memilih opsi jawaban yang seperti itu, Pak Reza yakin nilainya pasti tinggi. Sekarang coba kita lihat opsi jawaban yang A. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk menghentikan perbuatannya. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang B. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk berhati-hati ke depannya. Oh, ini berarti mendukung ya teman-teman ya. Mendukung perbuatan yang seperti itu. Perbuatan curang yang dilakukan temannya. Jawaban B kurang tepat ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengungkapkan hal ini pada atasan. Nah, ini yang jawaban yang paling berintegritas teman-teman. Dibandingkan yang A. Jadi yang A kita eliminasi teman-teman. Yang C kita tahan dulu, kita bandingkan dengan yang D. D. Mengungkapkan hal ini jika rahasianya sudah terbongkar. Ada kata-kata jika di sini teman-teman. Berarti kalau belum terungkap, berarti tidak akan terbongkar. Tidak akan diungkapkan kalau belum terbongkar. Berarti akan diungkapkan kalau sudah terbongkar. Untuk apa lagi? Tidak ada gunanya ya. Berarti jawaban yang paling tepat dan memiliki opsi tertinggi adalah C, teman-teman. Mengungkapkan hal ini pada atasan. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah C, 4 poin. Poin ke-3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B, teman-teman ya. Soal nomor 2. Mazaya merupakan karyawan di sebuah perusahaan. Ia baru bekerja selama 1 tahun. Suatu hari atasan meminta ia untuk menjadi ketua tim pada suatu tugas. Mazaya merasa belum pantas menjadi ketua tim. Tindakan ia sebaiknya A. Meminta pimpinan untuk memilih karyawan senior saja. B. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat. C. Belajar menjadi ketua tim yang pantas sebelum menerima tawaran atasan. D. Berdiskusi dengan atasan agar ia bisa mengubah keputusan yang tepat dan menguntungkan perusahaan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di sini dijelaskan kalau Mazaya ini baru bekerja selama 1 tahun. Berarti masih baru teman-teman ya. Suatu hari atasan meminta ia menjadi ketua tim pada suatu tugas. Mazaya merasa belum pantas menjadi ketua tim. Tindakan ia. Teman-teman, soal ini melihat bagaimana cara Mazaya mengambil keputusan yang tepat ya. Pengambilan keputusan dan bisa juga pengembangan diri.
pengembangan diri. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang mencerminkan kedua hal ini. Coba kita lihat opsi jawaban yang A. Meminta pimpinan untuk memilih karyawan senior saja. Kurang tepat teman-teman ya. Kalau pimpinan sudah mempercayakan kepada kita, keputusan harus kita ambil dan kita terima. Yang A menjadi kurang tepat. Ya. Coba kita lihat jawaban yang B. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat. Bagus teman-teman. Ini mencerminkan pengambilan keputusan dan pengembangan diri. Yang B kita tahan sejenak. Kita bandingkan dengan yang C. Belajar menjadi ketua tim yang pantas sebelum menerima tawaran atasan. Ini lama teman-teman ya. Ini kurang tepat jawabannya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Berdiskusi dengan atasan agar ia bisa mengubah keputusan yang tepat dan menguntungkan perusahaan. Berarti menolak ini teman-teman ya. Jadi jawaban D ini kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang memiliki nilai tertinggi adalah poin B teman-teman. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat ya. Poin B ini 4, kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 3. Gio adalah pimpinan di sebuah perusahaan. Suatu ketika, Gio melihat di perusahaannya telah tercipta kelompok-kelompok tertentu. Karyawannya membentuk kelompok berdasarkan asal daerah mereka. Mereka terlihat sangat kompak, bahkan dalam pekerjaan. Tindakan Gio, A. Sangat bersyukur sebab stafnya bisa tetap rukun dan bekerja dengan baik. B. Melakukan rolling tim kerja agar rekan kerjanya bukan hanya itu-itu saja. C. Memperingatkan kepada stafnya agar tidak membentuk kubu atau kelompok ya, karena terkesan tidak ingin berbaur. Membuat tim kerja sesuai kelompok mereka agar pekerjaan berjalan dengan optimal. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Gio ini adalah pimpinan perusahaan. Gio melihat di perusahaannya telah tercipta kelompok-kelompok tertentu. Karyawannya membentuk kelompok berdasarkan asal daerah. Mereka terlihat sangat kompak, bahkan dalam pekerjaan. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana pentingnya sebuah persatuan di dalam diri kalian. Di sini teman-teman, walaupun mereka kompak, tapi mereka hanya kompak pada kelompoknya saja. Ini tidak bagus untuk jalannya sebuah perusahaan, teman-teman ya. Nah, untuk lancarnya dan suksesnya sebuah perusahaan, karyawan tersebut harus bisa bersatu tanpa melihat asal, etnis, agama, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Makanya pilihlah opsi jawaban kalau teman-teman itu ingin sebuah persatuan. Sekarang coba kita lihat opsi jawaban yang A. Sangat bersyukur sebab stafnya bisa tetap rukun dan bekerja dengan baik. Kurang tepat teman-teman. Ya, mereka ini kompak hanya dalam kelompoknya saja. Jadi yang A ini menjadi kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang B. Melakukan rolling tim kerja agar rekan kerjanya bukan hanya itu-itu saja. Bagus teman-teman. Jadi di rolling. Sehingga mereka berbaur, tidak hanya bekerja dengan kelompok asal daerah mereka saja ya. Jadi jawaban B bagus teman-teman. Kita simpan dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Memperingatkan kepada stafnya agar tidak membentuk kelompok karena terkesan tidak ingin berbaur. Daripada diperingatkan, lebih baik harus ada tindakan nyata ya teman-teman ya. Lebih tepat yang B daripada yang C teman-teman ya. Lebih terlihat dampak ke depannya nanti. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang D. Membuat tim kerja sesuai kelompok mereka agar pekerjaan berjalan dengan optimal. Berarti ini mendukung teman-teman. Dia tidak mau buat karyawannya itu berbaur, justru malah didukung kejadian seperti ini. Jadi jawaban D ini menjadi kurang tepat ya teman-teman ya.
Nah, sehingga dalam soal ini yang punya nilai tertinggi adalah opsi jawaban B, teman-teman. Melakukan rolling tim kerja agar rekan kerjanya bukan hanya itu-itu saja. Ya. Jadi poin B ini 4, poin C adalah 3, poin A 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Anda bekerja sebagai manajer kualitas di sebuah pabrik makanan. Selama inspeksi rutin, Anda menemukan bahwa beberapa produk tidak memenuhi standar kualitas perusahaan. Atasan Anda menekan Anda untuk tetap mengirimkan produk tersebut demi memenuhi target produksi bulanan. Tindakan Anda sebaiknya A. Menolak permintaan atasan dan menahan produk tersebut sampai memenuhi standar kualitas perusahaan. B. Menyetujui permintaan atasan dan mengirimkan produk tersebut untuk memenuhi target produksi. C. Menginformasikan atasan tentang risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika produk tidak memenuhi standar. D. Membuat laporan tertulis tentang temuan Anda dan mengirimkan salinan ke Departemen Kepatuhan untuk tindakan lebih lanjut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini adalah manajer kualitas. Berarti Anda yang menentukan produk itu berkualitas atau tidak, apakah produk itu layak dipasarkan atau tidak, itu keputusan di tangan Anda. Nah, selama inspeksi rutin Anda menemukan bahwa beberapa produk tidak memenuhi standar kualitas perusahaan. Tetapi atasan Anda menekan Anda. Dia menekan Anda untuk tetap mengirimkan produk tersebut, tetap mengirimkan demi memenuhi target produksi bulanan. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman terhadap suatu pekerjaan. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau Anda itu berkomitmen, bertanggung jawab, jujur dalam pekerjaan, berintegritas ya teman-teman ya. Coba kita lihat opsi jawaban A. Menolak permintaan atasan dan menahan produk tersebut sampai memenuhi standar kualitas perusahaan. Bagus teman-teman, langsung ditolak. Dan menahan produk tersebut sampai standarnya bagus. Bagus jawabannya A ini teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Menyetujui permintaan atasan dan mengirimkan produk tersebut untuk memenuhi target produksi. Ini bukan ciri-ciri orang yang berkomitmen. Ini bukan ciri-ciri orang yang berintegritas dan jujur. Jadi jawaban B ini kurang tepat, teman-teman. Ya, ingat, cari jawaban yang mencirikan kalau teman-teman itu berkomitmen tinggi. Sekarang coba kita lihat jawaban yang C. Menginformasikan atasan tentang resiko dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika produk tidak memenuhi standar. Ini hanya menginformasikan saja. Tidak ada solusinya. Jadi jawaban C ini kurang tepat, teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban yang D, teman-teman ya. Membuat laporan tertulis tentang temuan Anda dan mengirim salinan ke Departemen Kepatuhan untuk tindakan lebih lanjut. Yang lama, teman-teman ya, lebih tepat. Solusi yang A ini langsung ya teman-teman ya. Karena Anda adalah manajer yang mengambil keputusan. Jadi jawaban D ini kurang tepat. Yang punya nilai tertinggi adalah A. Menolak permintaan atasan dan menahan produk tersebut sampai memenuhi standar kualitas perusahaan. Jadi A ini poinnya 4, C ini poinnya 3, D poinnya 2, dan B poinnya 1. Teman-teman. Soal nomor 5. Anda berjanji kepada seorang teman dekat untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahannya. Namun, pada hari yang sama, Anda ditawari untuk menghadiri sebuah seminar yang honornya lumayan tinggi. Tindakan Anda: A. Menjelaskan situasinya kepada teman Anda dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. B. Menolak dengan baik tawaran tersebut dan tetap membantu teman Anda. C. Mencari seseorang yang bisa menggantikan Anda, membantu teman Anda, dan kemudian menghadiri seminar.
D. Menghadiri acara seminar tersebut karena Anda harus mengembangkan ilmu Anda. Di soal dijelaskan kalau Anda sudah berjanji ya kepada teman dekat untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan. Namun pada hari pesta pernikahannya Anda baru ditawari ya, untuk menghadiri sebuah seminar yang honornya lumayan tinggi. Tindakan Anda. Nah teman-teman, soal ini melihat bagaimana teman-teman komitmen terhadap janji. Jadi pilihlah ya jawaban bahwa teman-teman itu adalah orang yang komit memegang janji. Coba kita lihat jawaban yang A. Menjelaskan situasinya kepada teman Anda dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Ini tidak komit terhadap janji ya teman-teman ya. Jadi yang A ini menjadi kurang tepat teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Menolak dengan baik tawaran tersebut dan tetap membantu teman Anda. Nah ini bagus teman-teman ya. Ini orang ini berarti komit terhadap janji. Bisa memegang amanah ya. C. Mencari seseorang yang bisa menggantikan Anda membantu teman Anda dan kemudian menghadiri seminar. Masih lebih tepat yang B teman-teman ya dibanding yang C ya. Yang C kita eliminasi. D. Menghadiri acara seminar tersebut karena Anda harus mengembangkan ilmu Anda. Emang bagus teman-teman. Tapi ingat Anda sudah komit, Anda sudah berjanji kepada teman Anda. Alangkah baiknya kita dahulukan itu dulu. Jadi yang D menjadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah B. Menolak dengan baik tawaran tersebut dan tetap membantu teman Anda. Teman-teman ya. Jadi B ini poinnya 4 teman-teman. Kemudian C poinnya 3, A 2, dan D 1.